trigono trigonometri. Limit trigonometri. Jadi ini cara pertama ya. Cara pertama adalah kita menggunakan yang namanya deret Maclaurin ya, limit trigonometri. Jadi deret Maclaurin itu ada ya banyak ordenya lah ya, orde sampai orde kesekian. Cuman kalau kita kerucutkan, kita bagi menjadi dua buah orde ya. Yang pertama, ini gede banget ya. Oke, nah saya bikin kayak gini ya. Jadi nanti di sini adalah orde 1, ini adalah orde 2 ya. Sebenarnya ada orde 3 dan seterusnya. Cuman biasanya soal itu menggunakan orde 2 aja cukup biasanya. Nah, tinggal plus-plusnya itu adalah menggunakan rumus-rumus trigonometri. Ya. Jadi ini plus-plusnya adalah pakai rumus-rumus trigonometri. Plus rumus gitu. Rumus-rumus trigono. Fokusnya di sin, cos, sama tan. Jadi kalau ada bentuk sekan, kosekan ubah menjadi sin, cos, atau tan. Jadi di sini ada yang namanya sin kotak ya. Jadi kemarin itu saya nulis sin kotak. Jadi ini ada syaratnya ya. Syaratnya adalah kotaknya atau sudutnya menuju 0. Jadi kotak itu apa? Kotak itu sudut ya. Jadi ini kita tulis, ini ada syaratnya. Jadi menggunakan Maclaurin, jadi limit trigono pakai yang namanya Maclaurin. Tapi ada syarat dia ini. Jadi nggak semua soal bisa pakai Maclaurin, ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Ini syaratnya. Jadi syaratnya itu si kotaknya atau si sudutnya ini menuju 0. Jadi si kotaknya atau si sudutnya ini menuju 0. Terus menuju 0. Jadi kotaknya menuju 0. Jadi syaratnya itu. Nah, jadi kalau saya punya sin kotak, kotaknya menuju 0, maka dia berubah jadi kotak. Kalau cos nanti jadi 1, kalau tangan itu jadi kotak. Jadi ingat-ingatnya gitu sin. Oh, berarti sinnya hilangin jadinya kotak. Tapi kalau cos jadinya 1. Kalau tangan jadinya kotak ya. Nah, jadi tadi ada pertanyaan kalau orde 2 itu gimana? Jadi orde kedua itu, jadi kalau bentuk sin itu sebenarnya bentuknya pangkat ganjil. Jadi kalau misalnya deret lengkapnya Maclaurin, jadi kalau saya punya sin kotak, itu adalah sama dengan, ini aslinya ya, kotak pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Jadi kotak pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Dikurang yang ganjil-ganjilnya aja, kotak pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Rumus aslinya gitu. Ditambah kotak pangkat 5 diambil dibagi 5 faktorial. Dikurang kotak pangkat 7 dibagi 7 faktorial, dan seterusnya. Jadi yang ganjil-ganjil. Nah, kalau kamu ngambil bagian yang ini, namanya dia orde pertama sebenarnya. Kalau ngambilnya segini. Nah, tapi kalau ngambilnya segini, dia orde kedua dia. Kalau ngambilnya segini, namanya orde ketiga. Terus aja gitu. Kalau mau mengambilnya rada banyak lagi ke sini, namanya orde keempat, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini orde pertama. Jadi orde pertama itu sin kotak itu jadinya kotak. Kalau orde kedua apa? Jadinya kotak dikurangi kotak pangkat 3 per 3 faktorial. Jadinya gitu. Jadi kalau saya punya sin kotak berubah jadi apa? Sin kotak ini. Jadi sin kotak itu dia jadinya diubahnya jadi ini. Jadi kotak
dikurangi 1/6. Jadi 3 faktorial itu 6 ya. Kotak pangkat 3. Nah, saya bikin kolom sebelah kanan itu maksudnya gimana? Biasanya dijumpai dalam bentuk kotak dikurang sin kotak. Jadi kayak pindah ruas gitu. Jadi kalau ada kotak dikurangi sin kotak, ini jadinya 1/6 kotak pangkat 3 gitu. Jadi kalau saya punya 2x dikurangi sin 2x, jadinya apa? Si kotaknya itu ini. Jadinya adalah 1/6, si kotaknya adalah 2x pangkatin 3 gitu. Gitu bentuknya. Nah, kalau cos gimana? Kalau cos itu cos kotak itu sama dengan, nah, kalau cos itu pangkatnya yang genap-genap semua. Jadi kalau saya tulis yang namanya cos kotak itu sama dengan kotak pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Dikurang kotak pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Ditambah kotak pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Kurang kotak pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Dan seterusnya. Gitu. Nah, ini itu bagian dari orde pertama. Jadi kotak pangkat 0 itu 1. Dibagi 1 jadinya 1. Kalau orde kedua dilanjutin gitu. Jadi ada lanjutan bentuknya gitu. Jadi kalau misalnya orde 2 tuh 1 dikurang setengah kotak kuadrat gitu. Makanya ketika bentuknya orde kedua 1/2 kotak kuadrat. Nah, biasanya dijumpainya dalam bentuk ini. Jadi ini pindah ruas gitu. Jadi 1 min cos kotak. Jadi kalau ada 1 min cos kotak udah kelihatan jadinya setengah kotak kuadrat. Nah, ini tuh bentuk dasarnya, ini tuh adalah bentuk yang dihafalin lah gitu ya. Jadi ini bentuk dasar. Nah, ini bisa jadi bentuk apa ya? Familiarnya. Jadi kamu bentuk soalnya kayak gini ya. Apa yang nyebutnya? Familiarnya gitu. Bentuknya kayak gitu. Nah, ini bentuk dasarnya. Jadi yang perlu kamu hafalin ya dua-duanya perlu hafal. Cuman biasanya harus curiga kalau ada kotak min sin kotak jadi 1/6 kotak pangkat 3. Nah, kalau tangan gimana? Nah, kalau tangan saya nggak ada polanya. Kalau tangan itu, jadi agak-agak apa? Bukan nggak ada polanya, ada ya. Cuman agak-agak cekcok gitu. Jadi dibikin polanya agak rumit. Jadi kalau tangan kotak orde 2-nya berapa? Orde 2-nya adalah kotak ada lanjutannya. Ditambah 1/3 kotak pangkat 3. Kalau tangan kotak. Nah, biasanya muncul dalam bentuk 2. Nah, ya, muncul dalam bentuk 2. Jadi kayak bisa dipindahin ruas. Jadi munculnya bisa dalam bentuk tan kotak dikurangi kotak. Nah, ini jadinya berapa nih kalau dipindahin ruas? Jadinya 1/3 kotak pangkat 3. Atau dia bentuknya pengurangan. Jadi tan kotak dikurang sin kotak. Jadi kalau ini dikurang ini kan habis ya. Kotak kurang kotak habis. Nah, 1/3 kurang negatif 1/6. Jadi 1/3 kurang negatif 1/6. Jadinya berapa nih? Kita samain penyebut. Jadinya 2 ditambah 1. Jadinya 3/6 itu setengah. Nah, ini jadi berubah jadi setengah kotak pangkat. Jadi bentuk umum yang suka keluarnya ini. Jadi ada tambahan di sini. Jadi ini ada tambahan di sini. Udah deh. Pakainya ini. Jadi orde kedua tuh ini maksudnya. Misal contohnya apa? Kemarin tuh ada soal kayak apa tuh? Misal contohnya adalah ciri-cirinya apa harus pakai orde 2? Ciri-cirinya adalah kalau dimasukin orde 1 jadi 0. Contoh, limit X menuju 0 dari 1 dikurangi cos 4X ya. Misal dibagi X kuadrat ditambah 2X sin 3X misal gitu ya. Gimana nih cara ngerjain soal ini? Atau ini misal pangkat 3 gitu, boleh aja sih. Misalnya pangkat 3. Gitu. Menarik ini soal. Nah, ini kan kalau saya masukin jadinya berapa nih kalau dimasukin tuh 0. Jadi 0/0 kan. Nah, kita bikin dia jadi maklorin tuh. Kalau kos kotak jadinya berapa? Jadinya 1 kan kalau kos kotak itu. Ini kan dia kotak ya. Ini juga dia kotak gitu kan. Nah, kalau kos kotak kan harusnya jadi 1 kan.
Nah, jadi kalau misalnya saya ganti jadi 1, ini 1 kurang 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Nggak boleh nih. Kalau bentuk maklorin, dia jadi 0 tuh nggak boleh. Jadi kalau misalnya dianya nggak bisa pakai orde pertama, dia harus pakai orde kedua, biar ada lanjutannya. Jadi ini harus dibikinnya apa? Limit X menuju 0. Nah, ini kan kebetulan tadi saya bilang bahwasanya kalau bentuk orde 2 itu biasanya udah ketahuan bentuknya adalah 1 min cos kotak. Ini kan 1 min cos kotak, jadi harus ngeklik, oh iya 1 min cos kotak mah orde 2. Jadi di sini kan cos kotak doang kan orde 1. Kalau 1 min cos kotak itu dia bentuknya orde kedua. Jadi berapa nih? Setengah kotak kuadrat. Jadi tinggal ubah aja jadi setengah kotak kuadrat gitu. Kotaknya berapa? 4x kuadratin. Jadi apa? Setengah kali 16x kuadrat. Dibagi apa? Dibagi bagian bawah. Bagian bawah itu adalah x pangkat 3 ditambah berapa nih? 2x. Nah, ini sin kotak. Orde pertama kan? Jadi jangan ikut-ikutan yang atas. Yang atas sudah kedua kan, yang bawah nggak orde 2. Yang masing-masing aja urusin diri sendiri gitu ya. Jadi dia urusan dia gitu kan, kamu nggak mungkin kan, kamu sekarang kelas 11 gitu. Masa mungkin ngerjain PR soal anak kelas 11 sih. Masa ngerjain PR anak kelas 12 gitu. Berarti kamu terlalu kurang kerjaan berarti ya. Jadi ngerjainnya kakak tingkat kalian gitu. Jadi urusan masing-masing aja. Ini dia orde 2 ya biarin dia. Ya yang ini orde 1 saja ya. Jadi ini orde 1 saja. Orde satunya apa nih? Sin kotak jadinya kok kotaknya ini orde 2. Kenapa orde 2 tadi sekali lagi? Kalau saya masukin orde pertama dia jadi 0. Gitu. Nah, jadi ini tinggal masukin aja. Jadinya berapa nih? 16 kali setengah. Jadi berapa? 8 ya. Limit X menuju 0 dari 8X pangkat 2. Kalau 2X, nggak bisa ya dijumlah ya. Ini sorry, tadi lupa ya. Saya belum nulis 3X-nya. Nah, ini kan jadinya X kuadratnya bisa saya keluarkan. Ini kan X pangkat 3. Jadi ini kalau saya ubah jadinya X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ini. X kuadratnya saya keluarin. Kalau X kuadratnya dikeluarin, sisanya X. Kalau X kuadratnya dikeluarin, sisanya 6. Jadi X plus 6. Nanti X kuadratnya bisa dicoret. Ceret, ceret. Nah, jadi masukin nolnya ke sini. Ya, masukin nolnya ke X. Ya, sudah deh. Jadinya berapa? Jadinya 8/6. Atau 4/3 boleh. Jadi, kenapa sih harus pakai orde kedua? Karena alasannya adalah kalau pakai orde pertama, dia jadi 0. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Boleh teman-teman, silakan kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Di sekolah masih masih belajar tentang limit trigono di sekolah. Atau ada yang mau request bahas apa? Salah limit trigono boleh. Silakan. Saya agak nggak ngikutin anak kelas 11 sih. Oke. Oh ya, limit trigono. Oke. Apa? Boleh dong apa nih? Limit trigono Tahingga gimana? Ya prinsipnya sama. Moga apa nih? Pak, yang bagian 2x sin 3x itu apa nih? Emang ya? M gitu. Meng. Bukan orde apa? Bukan orde, bukan 2 gimana bahasanya? Jadi bisa pakai cara kotak juga. Bisa. Kalau sudutnya 0 bisa. Pak, yang bagian 2x sin 3. Oh, bukan. Jadi jangan pakai jadi ya harus pakai orde pertama dulu. Ya, orde pertama dulu. Sebenarnya limit trigono tuh nggak banyak kok mecah-mecah ini, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu si apa ya apa ya namanya? Apa sih namanya ini teh? Ruang lingkup gitu ya. Ruang lingkup trigono tuh kecil sebenarnya. Jadi soalnya tuh ketebak gitu. Jadi pasti ini arahnya mecahinnya ke sini arahnya. Ya kecuali memang susah banget gitu ya. Tapi ini saya ngomongnya objektif ya. Ya maksudnya ya kan apa misal guru gitu ya. Enggak, saya bilangnya objektif. Limit trigono itu relatif mudah. Kecuali dianya nggak menuju nol gitu.
Oke, saya jawabin pertanyaan dari teman-teman dulu ya. Jadi tadi ada yang nanya, mungkin ya, mungkin aja nih, mungkin arahnya. Jadi setiap pekerjaan soal trigono itu selalu pakai orde pertama dulu, teman-teman. Ini orde pertama jadinya berapa? Jadinya yang atas jadinya 1 - 1. Nggak boleh. Makanya orde kedua. Kalau yang bawah, orde pertama. Kenapa? Ya karena memang harus pakai orde pertama dulu. Yang atas pun nggak langsung ujug-ujug jadi orde kedua. Jadi pakai orde pertama dulu dia. Kalau pakai orde pertama jadinya apa nih? Kalau pakai orde pertama. Kalau orde pertama jadinya adalah 1 - 1. Jangan 0, nggak boleh. Jadi kalau 0 tuh nggak boleh. Nah, kalau dia pakainya apa nih kalau orde kedua tuh? Pakainya setengah. Perlu contoh soal lagi. Oke. Coba saya bikin soal deh. Kayaknya di buku udah nggak ada. Misal saya punya soal, atau ada yang punya soal, boleh share ke saya, boleh. Yang punya soal. Limit X menuju 0. Kamu apa selalu menuju 0? Enggak ya, enggak harus menuju 0. Cuman biar gampang bikin soalnya menuju 0. Limit X menuju 0 dari apa nih? Misal, apa ya? Misal ya, X kuadrat dikali cos 7X, misal gitu, ditambah 4X dikali sin 8X, misal gitu, dikurangi 24X tan kuadrat X misalnya, tan kuadrat X misal gitu ya. Saya bikin soalnya kayak gini, terus dibagi apa ya, 1 min cos 4X min 1. Oke ya teman-teman, jadi kita urusin dulu yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. Kalau yang atas ada bentuk perkalian, urusin dulu masing-masing bentuk perkalian. Jadi ibarat kata gini teman-teman, jadi kalau ada bentuk perkalian atau pembagian, dia dipisah. Jadi kalau saya punya limit X menuju 0 nih, ada sebuah fungsi ya, fx nanti dikali gx misal gitu ya, dikali hx gitu, dibagi misal 5px ya, qx. Jadi ketika ada soal limit itu dipisahkan berdasarkan perkalian teman-teman. Ini kan sebenarnya bentuk perkaliannya adalah ini sepaket kan. Ini namanya bentuk penjumlahan kan teman-teman. Nah ini penjumlahan sama pengurangan kan. Berarti ini tuh sepaket, kita namanya fx ini. Kalau yang bawah nggak bisa cuman gini doang teman-teman, karena ada pengurangan, jadi harus segini dia. Nanti kalau yang ini, nah ini nggak bisa cuman sebawahnya doang, jadi harus segini dia. Yang ini harus segini, gitu. Jadi sepaket. Jadi ketika ada bentuk pengurangan dia digabung. Kalau ada penjumlahan dia digabung. Tapi kalau bentuknya perkalian atau pembagian dia dipisah. Jadi ini adalah fx, ini adalah gx, gitu teman-teman. Nah sebenarnya tinggal cek dulu satu-satu. Harusnya ngecek dulu ya. Jadi kalau saya masukin 0 berapa nih? 0. Masukin 0, 0. Masukin 0, 0. Masukin 0, cos 0, 1 kurang 1, 0. Jadi 0 per 0 ya. Nah, ketika dianya bentuknya 0 per 0, baru kita pendekatan dengan Maclaurin ini. Nah, kita bikin jadi kotak-kotak. Mana yang dikotakin? Yo, masukin. Di sini kotaknya menuju 0 nggak? Iya. Ini menuju 0 nggak? Iya. Ini menuju 0 nggak? Iya. Ini menuju 0 nggak? Iya. Gitu deh. Jadi si sudutnya itu kotakin. Jadi si sudutnya itu dikotakin. Kenapa dikotakin? Karena kalau dimasukin 0, sudutnya jadi 0. Sampai situ ada pertanyaan dulu. Kalau kecepatan bilang ya. Saya busy style. Kadang kan ngajarinnya agak beda. Jadi kalau kecepatan bilang. Sampai situ oke ya. Jadi ini kotak, 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 kotak. Oke, udah dikotakin. Nah, jadi kita urusin yang atas, yang bawah, yang bawah. Ini juga gitu. Jadi kalau misalnya ada fx, ada gx gitu ya. Kita urusin fx, urusin fx, gx, urusin gx, hx, urusin hx. Jadi urusin masing-masing. Walaupun sama-sama di atas. Px urusin px, qx urusin qx. Jadi nggak usah ngurusin yang orang lain. Yang kita aja nih fokusnya di sini. Jadi urusin masing-masing.
Nah, sekarang kita fokus sama orde 1. Jadi pakainya orde 1, jangan pakai orde yang lain-lain. Maka soal ini bisa dikerjakan jadinya apa? Limit X menuju 0 dari apa nih? Nah, jadi cos kotak itu jadi berapa? Ingat nggak? Jadinya 1. Jadi ini soalnya jadi X kuadrat dikali 1 ya. Ditambah berapa? Ditambah 4X dikali berapa? Sin 8X sin kotak. Sin kotak itu jadinya apa? Jadinya kotak gitu ya. Dikurangi 24X dikali tan kuadrat X. Jadinya X dikuadratin. Gitu deh. Dibagi cos kotak jadinya berapa? 1 kan? Sama kayak ini kan, harusnya 1 kan? Nah, sebenarnya kalau yang atas dijumlahin dulu teman-teman. Ya boleh deh saya tulis 1 ya. 1 yang bawah 1. Nah, terus yang atas kan saya jumlahin nih. Dia 0 nggak? Kalau 0 nggak boleh. Kalau 0 nggak boleh. Coba jumlahin yang atas. X pangkat 2 ditambah 32 X pangkat 2. 33 ya jadinya ya. 33 dikurangi 24 X pangkat 3. Jadi berapa tuh? Wah, angkanya kurang bagus sih. Ya nggak apa-apa lah sih. Ya, biarin aja. Nah, jadi ini kan 24 X pangkat 3. Jadi ini bisa saya tulis kayak gini kan. Limit X menuju, sebenarnya gitu nih pola berpikirnya ya. Jadi ini kalau ditambahin ini jadinya berapa? Ini 32. Ini tambah 1, jadi 33 X pangkat 2 kan. Kalau ini nggak bisa digabung, kenapa? Karena ini pangkatnya 3, jadi dikurangi 24 X pangkat 3. Gitu. Wah, nggak bisa digabung. Nah, kalau yang bawah jadinya berapa? 1 kurang 1 berapa? 0, nggak boleh kalau 0. Nah, jadi nggak boleh kalau 0. Makanya kalau 0 itu dari awal tuh sebenarnya udah curiga. Kalau 0 itu jangan pakai orde pertama, pakai orde kedua. Nah, lihat di daftar orde kedua. Orde keduanya itu cuman ingat lihatnya atau curiganya di kotak min sin kotak, 1 min cos kotak, tangan kotak dikurang kotak, tangan kotak dikurang sin kotak. Ada nggak bentuk di antara keempat itu? Ada tuh. Nah, ini cos kotak min 1 kan. Jadi kalau misalnya saya punya 1 dikurangi kotak cos kotak, jadinya adalah setengah kotak kuadrat. Nah, ini kan cuma dibalik doang ya. Mirip ya. Jadi cos kotak dikurang 1. Oh, cos kotak dikurang 1 berarti minus doang bedanya. Minus kotak pangkat 2. Gitu. Gitu deh. Jadi cos kotak dikurang 1 jadinya min setengah kotak pangkat 2. Dia fokusnya sama keempat bentuk itu aja. Pasti biasanya bisa dibuat dalam bentuk itu. Nah, berarti jadinya ini berapa dong? Kotaknya 4X. Berarti jadinya adalah min setengah kotak pangkat 2. Kotaknya dipangkatin 2. Jadinya 16. Nah, baru kalau saya kaliin jadi berapa nih? Minus 8X pangkat 2. Baru kita operasiin. Ini kan bisa dikeluarin X-nya ya. Pangkat 2-nya. Jadi X pangkat 2-nya keluar, sisanya 33 dikurangi 24X. Dibagi minus 8X pangkat 2. Ini mohon maaf angkanya semerawut ya. Ini X pangkat 2-nya dicoret, nanti X menuju 0-nya dimasukin ke sini 0. 0 kali segini 0, 33 kurang 0, 33 dibagi negatif 8. Jadinya berapa nih? Minus 33 per 8. Nah, ini contoh saya aja. Gitu. Bisa? Bisa? Oke, misal coba ini berapa? Ya bisa ditebak lah soalnya itu ya. Limit X menuju 0 tangen 4X dikurangi sin 4X dibagi X kuadrat dikali apa ya? Dikali sin 4X dikurang apa ya? 2X dikali tangen kuadrat X. Nah, misal gitu lah. Silakan coba dulu berapa. Oh iya, ada yang nanya dulu, Deng. Ada yang nanya dulu. Pak, yang bagian atas cos hasil 1 tadi dari mana? Bagian atas cos nanti. Ada yang nanya dulu. Yang mana ya? Ini, cosnya kenapa 1?
nanya yang ini. Kenapa cos ini jadinya 1 gitu? Oh, kenapa cos jadi 1? Kan tadi ordernya. Jadi kalau cos kotak jadinya 1. Kalau sin kotak jadinya kotak gitu. Kalau tan kotak jadinya kotak. Masukin. Cos 1 masukin sebenarnya teman-teman. X-nya 0, cos 0 kan 1. Terus dapat dari mana? Ya ini kan. Ini saya tulisin. Ini deret Maclaurin-nya. Jadi deret Maclaurin-nya adalah kotak pangkat 0 per 0 faktorial. Ini itu 1 nih. Gimana? Dari mana apanya? Ada yang masih bingung? Bahkan kalau ada yang masih bingung boleh ya. Nanti saya coba pikirin kalau ada soal yang setipe ini gimana. Jadi biar paham gitu kalau ngerjain soal kayak gitu. Gimana? Yuk, gimana? Yaps. 16 ya.
Oke, jadi gimana? Nah, ini kalau mau pakai orde pertama, boleh nih teman-teman. Jadi orde pertama, ingat-ingat apa? Orde pertama itu kalau ada sin kotak jadinya kotak. Kalau ada cos kotak jadinya satu. Ya. Kalau ada tan kotak jadinya apa? Kotak. Ya. Berarti ini ada tan kotak nih. Ada tan 4x, ada sin 4x, ada sin 4x, ada tan x. Berarti ini kalau saya ubah jadi kotak jadinya apa? Limit x menuju 0 dari apa nih? Tan kotak, jadinya kotak nih. Dikurangi sin kotak, dikurangi 4x. Itu metodenya gitu ya. Kenapa begitu caranya ya? Oke. Jadi ini memang metodenya seperti ini ya. Jadi saya juga bingung kalau kenapa harus begini. Kayak nanya, kenapa 2 tambah 3, 5? Kenapa habis 2, 3? Kenapa habis 2 enggak? Cipau, seta, yang gitulah. Ya nama bahasa kesepakatannya begitu. Habis 2, 3. Habis 3, 4. Habis 4, 5. Kenapa enggak 5? Kenapa sih habis 5 teh harus 6? Kenapa enggak 8? Ya kesepakatannya begitu. Ya. Jadi saya belajar dari itu juga gitu. Habis 4 ya 5 gitu. Bahasa kesepakatannya seperti itu. Ya, jadi ini kalau saya punya tan kotak jadinya 4x. Kalau sin kotak jadinya adalah kotak 4x. Tapi kalau saya kurangi ternyata 4x kurang 4x ini berapa? 0. Kalau 0 boleh nggak? Nggak boleh. Nah, maka bagian atas ini kita harus, jadi ini kan terbagi menjadi dua ya, dua kubu ya. Yang pertama kubu bagian atas, yang kedua kubu bagian bawah. Nah, bagian atas ini pakai yang namanya orde 2. Bagian bawah ini pakai orde berapa? Orde 1. Kok tahu orde 2? Ya karena tadi udah dicoba orde 1 nggak bisa. Jadi harus pakai orde 2. Oke ya. Sip. Oke, nah habis itu gimana? Ya udah tinggal kita ubah aja. Jadi pakai orde 2 itu apa tadi? Ingat, nah, orde kedua. Kalau ada tangan kotak, kurang sin kotak, jadinya apa? Nah ini kan tangan kotak dikurang sin kotak ya. Berarti setengah kotak pangkat 3. Jadi sepaket segini jadi setengah kotak pangkat 3. Jadi si 4x-nya dipangkatin 3. Gitu. Kalau bagian bawahnya gimana? Bagian bawahnya mah x kuadrat dikali 4x. Orde pertama dia. Kan sin kotak jadinya kotak. Sin 4x jadinya 4x. Sin 7x jadinya 7x. Sin 8x jadinya 8x. Sin x jadinya x. Nah, terus dikurangi apa? Dikurangi 2x dikali tan kuadrat x. Jadi x-nya dikuadratin. Ya. Jadi si x-nya dipangkatin 2. Udah deh. Tinggal rapi. Beres. Nah, ini 4 pangkat 3 berapa? 64. Ya. 4 pangkat 2, 16. Kali 4, 64. Ntar dikali setengah jadinya 32. Jadinya limit x menuju 0 dari berapa? 32 x pangkat 3. Dibagi berapa nih? Nah, dibagi 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3. Jadi kalau saya kurangi bisa nggak? Bisa 2. 32 dibagi 2, 16. Kalau misalnya, oh pertanyaan sangat bagus. Nah, kalau diganti tan 3x dikurangi sin 4x gimana? Kan dia nggak 0. Ada yang nanya nih, teman-teman. Ada yang nanya, teman kalian. Ada yang nanya. Ada yang nanya. Ada yang nanya. Oh, ini saya hapus saja. Nah, ini ada yang nanya. Soalnya diganti. Jadinya limit x menuju 0, gitu ya. X menuju 0. Nah, ini soalnya mungkin agak sedikit tidak seperti biasanya. Tapi bisa nggak jadiin soal? Bisa ya. Kalau saya punya tan 3x, dikurangi tan 4x. Jadi bukan 4 sama 4, tapi 3x sama 3x. Boleh nggak langsung orde 2? Nggak boleh, sekali lagi. Jurusnya harus pakai jurus pertama dulu. Nggak boleh langsung jurus yang kedua. Gitu ya. Jadi pakai yang biasa-biasa dulu. Jurusnya pakai yang ecek-ecek dulu, baru agak meningkat. Gitu kan. Kayak kamu mau apa ya, mau tanding misal lawan yang kecil-kecil dulu gitu. Baru sama lawan rajanya gitu kan. Jadi ini nggak boleh langsung pakai orde kedua, nggak bisa. Kenapa? Karena dia, coba kita akan tulis ya.
X kuadrat, ininya sin 4X gitu ya, dikurangi X tan kuadrat X. Bisa soalnya kayak gini. Berarti bagian yang atas ini harus pakai orde berapa dia? Orde 1. Bagian atasnya orde 1 dia. Bagian bawah ini orde berapa? Orde 1. Jadi dua-duanya orde 1. Kok tahu dari mana ya? Karena mungkin saya sering udah terbiasa, udah kelihatan orde 1 sama orde 1 gitu. Nah, cuman alasannya apa? Ya tetap tadi jurusnya yang pertama, orde pertama gitu. Iya, orde pertama, bawah mah tetap orde pertama. Jadi kalau yang atas orde pertama, jadinya apa? Sama dengan limit X menuju 0, nggak boleh jadi orde kedua. Yang ini. Ya orde pertama aja, jadi 3X dikurang 4X. Mau nggak nih? Enggak nih, 3X kurang 4X mau nggak? Enggak, oke. Berarti kalau nggak 0, berarti harus dibagi apa? Lanjutin, bagi X kuadrat dikali 4X ya, dikurang 2X dikali X pangkat 2. Gitu. Nah, nanti jadinya adalah apa nih? Limit, nah ini menarik nih. Limit X menuju 0 minus X dibagi berapa nih? Kalau tadi dikurang itu 4 dikurang 2, jadi apa? 2X pangkat 3. X-nya boleh dicoret 1? Boleh. Jadinya limit X menuju 0 dari minus 1 per 2X kuadrat. Jawabannya menurut kalian berapa? Coba, kalau kondisinya kayak gini jawabannya berapa? Oh iya, sama aja. Oh iya, ininya mau pengennya sin, sama aja. Oh iya, ininya kenapa saya tangan? Ah, ganti dong kamu, jangan tangan. Pengennya sin katanya, bukan tangan ini. Nah, sama aja kan sin kotaknya sama jadi kotaknya. Sin kotak kan jadi kotak. Sama aja ya. Oke, jadi jawabannya berapa? Iya, betul. Lebih tepatnya sebenarnya nanti ada negatif tahingga. Jadi jawabannya adalah nanti adalah negatif. Ini kan 1 dibagi tahingga, 1 bagi 0 itu kan tahingga kan. Tapi karena depannya ada negatif, nanti istilahnya namanya negatif tahingga. Istilahnya ya. Ya, tahingga. Negatif tapi dia. Jadi ngutang gede banget. Nah, karena kalau tahingga itu dia kaya banget gitu. Kalau min tahingga miskin banget gitu. Karena utangnya banyak, minusnya banyak. Begitu ya. Jadi tadi mau diganti sin, boleh sama aja kan sin kotak jadinya kotak. Ya, tan kotak jadinya kotak, sama aja. Oke, sip. Ada pertanyaan? Min setengah X pangkat 2, bukan pangkat 3. Kan ada X-nya di sini. 3X kurang 4X kan min X. Jadi bukan pangkat 3, tapi pangkat 2. Karena dibagi dicoret 1. Oke, gitu. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau bertanya tentang limit trigono? Boleh, silakan. Atau kalau punya soal, boleh. Kalau ada yang punya soal, boleh di chat ke saya. Kayaknya nggak ketulis deh, nggak tahu deh. Saya juga ada nggak di buku. Harusnya sih ada, harusnya. Tapi kalau nggak ada, mungkin nggak ketulis sih. Atau bingung cara nulisinnya, karena kan ini kan harus langsung di ini, harus langsung diaplikasikan. Ada nggak ya? Nggak tahu saya juga. Saya nggak pernah lihat soal buku di buku. Nggak ada kayaknya. Limit trigono.
Kayaknya nggak ada. Soalnya ini kan eh, yang saya punya sih ini bukunya buku wajib ini matematika wajib. Matematika minatnya eh, ada. Boleh teman-teman yang lain. Ternyata banyak siswanya. Ada 26. Oke, amazing banget ya di hari libur ini pada semangat belajar. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya boleh silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau nggak ada yang nanya, mungkin saya kira-kira bahas apa ya? Habis ini apa? Habis trimetri trigono kalian belajar apa? Mau nge-SS? Boleh. Ya, nanti saya oh iya, limit turunan trigono. Limit turunan trigono. Apa limit trigono, turunan trigono? Nanti filenya saya kirim ya ke Ibu. Oke, itu limit trigono, habis itu turunan. Turunan. Turunannya turunan trigono berarti. Di diktat itu nggak ada turunan trigono. Oh iya, oke. Ya, jadi pasti beda-beda ya. Oke, limit trigono. Ada teman-teman yang belajar apa? Coba deh. Kalian belajar apa di sini? Ada turunan, ada turunan udah belajar kalian. Udah coba cek. Soalnya. Oh, kalau di SSC udah. Jadi saya juga agak bingung nih. Jadi bahas apa ya kita? Limit trigono. Oke, mau dilanjut limit trigono aja. Oke deh. Yang lain gimana? Ngikut aja ya. Saya cari soal dulu berarti.
Oke, saya ngambil dari soal SBMPTN. Kalian coba dulu ya, sambil saya tampilin, sambil dicoba kira-kira biji mana ini soal apa? SBMPTN. Tapi ternyata soalnya gampang-gampang. Oh ini yang ya saya tampilin beberapa soal dulu ya. Jadi coba dijawab dulu aja. Sambil nyoba dulu. Ini mah soal dikerjain kayaknya 10 detik doang sih beres nih. Maksudnya tipikal-tipikal yang 1 detik beres. Nggak, 10 detik kayaknya nggak, tapi ada beberapa nggak 10 detik lah. Ini berurut aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kita bahasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba sambil latihan bahas. Caranya tadi kayak tadi ya, caranya.
Ya, ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm, 10 soal lah ya. 10 soal 10 menit cukup kan? 10 soal 10 menit. Nah, nanti ada satu type lagi. Saya tadi kan baru nunjukin satu cara ya. Satu cara itu pakai maclaurin. Jadi ada beberapa tipe sebenarnya soalnya. Jadi nggak melulu pakai maclaurin. Beberapa kasus dia nggak pakai maclaurin ya. Misal kayak soal nomor ini urutannya berapa? 2, 3, 4, 5, 6 kayak nomor 10. Ini dia nggak bisa pakai, bukan nggak bisa sih, bisa tapi susah pakai maclaurin. Kalau latihan itu kan yang penting banyak. Cukup lah ya, 10 ya. Tambahin lah, biar menggenapkan si tampilan. Itu lagi. Ini pokoknya kumpulan soal SBMPTN dan UM-an. Ini soalnya gini, rasanya begini. Tipikalnya ya sebenarnya sama, ya gitulah pokoknya tipikalnya. Kalau saya sih melihatnya sama ya, karena ya sering melihatnya begini-begini ini. Ini aja deh, cukup. Kebanyakan malah nggak kebahas. Ada sekitar 12 soal ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang mana nih? Yang nomor, saya coba baca chat dulu nih, belum dibaca. Katanya D itu yang mana? A32, Pak. A32. Yang kanan ketiga. Maksudnya dari kiri ke kanan. 6D. 2, 4, 5, 6. D. Ini mah tandain dulu ya, katanya ini. Katanya nomor 6 berarti ini D. Katanya sih. Nomor 8 D3. 6, 7, 8 D3. 1D katanya. Ya, ini saya nandain dulu aja. Yuk. Jadi bisi ketakutan soalnya mungkin hot sih. Ya pakai aja soal SBM kan mungkin. Jadi kalau ini bisa ya yang biasa-biasa harusnya bisa ya.
Oke. Mana yang mau dibahas? Request yang nomor berapa yang mau saya bahas kira-kira? Oh, yang ada T-nya berarti nomor 1 ya. Nomor 4, yang paling atas kiri. Oke. Sama yang paling bawah kanan. Paling bawah kan lainnya. Oke. Hmm. Oke, teman-teman, saya coba bahas ya. Mungkin misal kita eh, coba bahas yang ini. Kita coba bahas yang ini. Oke, tadi kan kita udah sepakat ya bahwasanya kalau ada kotak, ada bentuk trigono, kalau sudutnya menuju 0, kotakin aja kan gitu ya. Kan tadi kita menuju 0 kan. Kalau menuju 0 kan sudutnya jadi 0. Ini menujunya berapa nih? 2. Masukin ke sini. 2 kurang 2, 0 nggak? 2 kurang 2, 0 nggak? 0 dong. Kalau 0, kotakin juga. Jadi sama. Jadi nggak harus ininya menuju 0. Tapi kotaknya ini harus 0. Kotaknya 0 nggak? 2 kurang 2. 0. Ya kotakin aja. Ya udah. Nah, tinggal gimana cara ngerjainnya. Ya, ini kan pakai metode atau pakai apa namanya, apa sih namanya teh? Limit aljabar. Jadi pakai limit aljabar. Gimana caranya? Caranya adalah limit T menuju berapa di sini? T menuju 2 ini cuma beda huruf doang kan biasanya X ya. Sekarang ganti T. Nah, yang atas kalau difaktorin jadinya apa? Masih ingat karena T-nya menuju 2 pasti ada T min 2-nya gitu kan? Nah, tinggal cocokin biar T kuadrat ini adalah T, biar plus 6, min 2 kali berapa biar plus 6 tuh? Min 3 gitu ya. Atau difaktorin dikali 6 jumlahnya 5, min 5, min 2 dan min 3 kan gitu ya. Kalau yang ini sin T min 2 jadinya apa? Jadi T min 2. Kan kalau saya punya sin kotak jadinya apa? Kotak. Kalau saya punya sin 2x jadinya berapa? 2x. Kalau saya punya sin 7x jadinya berapa? 7x. Kalau saya punya sin x min 2 jadi apa? X min 2 ya. Tapi asalkan ininya harus 0. Menuju 0 bukan 0 ya. Saya ralat. Bukan 0 tapi menuju 0. Jadi ganti aja x min 2 gitu. Ganti aja t min 2 gitu. Paham ya? Ya udah trigononya cuma di situ doang masalahnya. Sisanya mah aljabar. Ini kalau saya faktorin jadinya apa? Pasti ada T min 2-nya ya. Ya, pasti ada T min 2-nya. Jadi ada T min 2. Nah, biar jadi min 2 berarti harus dikali T plus 1. Supaya jadi min 2 berarti harus plus 1. Tapi masing-masing ada pangkat 2-nya. Nah, ini kan T min 2 pangkat 2 kan? Ini kan T min 2 pangkat 2. Ya udah selesai. Jadi nanti jadinya masukin T-nya 2. Berarti jadinya adalah 2 dikurang 3 per 2 ditambah 1 pangkat 2. Jadinya berapa nih? 2 kurang 3 adalah negatif 1. Kalau 2 tambah 1 kuadrat jadinya 9. Jadi benar tadi siapa tuh? Jawabannya D. Betul jawabannya D. Jadi konsepnya ya kayak tadi sama. Sin kotak jadinya kotak. Nah, sekarang kalau misalnya apa? Kalau misalnya nomor tadi nomor berapa nih? Pojok kanan yang kanan tadi, yang ini nih berarti. Kalau yang ini gimana? Ini enggak, opsinya enggak ke ini. Nah, misal kalau yang ini gimana?
Ada trigononya nggak? Ada. Yang mana? Ini. Boleh nggak dikotakin? Kotakin aja. Jadi ini kotakin kan. Kotaknya menuju 0 nggak? Menuju 0. K dikurang K berapa? X-nya ganti K kan? K kurang K berapa? 0. Oh, berarti boleh nggak jadi sin kotak jadinya kotak? Boleh. Boleh, asalkan dia sudutnya menuju 0. Jadi sama dengan apa? Limit X menuju K dari apa nih? Dari X dikurangi K dibagi apa? Dibagi X dikurangi K ditambah 2K kurangi 2X. Ya udah kumpulin. Jadi di sini adalah limit X menuju K dari X min K dibagi apa? Ini X dikurang 2X berapa? Min X. Ini min K tambah 2K jadinya apa? Plus K. Kamu bagiin aja. Ini kan beda minus doang kan ya? Ya enggak? Ini kalau saya keluarin minusnya jadinya berapa nih? Limit X menuju K dari X min K dibagi minusnya saya keluarin. Kalau minusnya dikeluarin jadinya berapa? X min K. Nanti X min K-nya dicoret. Jadi jawabannya berapa? 1 dibagi negatif 1. Jadi dari tadi kan biasa X yang menuju 0 ya. Nah, ternyata kalau di soal tipikal SBMPTN, nggak harus, dia nggak harus 0. Cuman biasanya emang kalau biar gampang aja bikin soal, dia menuju 0. Gitu. Kayak tadi ada request nomor yang ini nih, nomor pojok kanan. Ini yang pojok-pojok nih kayaknya senangnya. Pojok kiri, pojok kanan, pojok ini sama pojok ini. Nah, coba sekarang yang ini. Nah, A-nya menuju 0. A-nya menuju 0. Berarti ini kalau saya kotakin berlaku nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Kan kotak kotak kan gini. Setuju ya? Dikotakin. Kotaknya menuju 0? Ya. Karena kalau saya masukin A, 2A-nya jadi 0 kan? Berarti boleh pakai Maclaurin yang tadi? Boleh. Jadi caranya gimana? Caranya adalah sama dengan limit A menuju 0, seper A ditulis aja seper A gitu ya. Kurung buka. Kalau sin kotak jadinya apa? Kotak. Kalau ini dipangkatin 3, jadinya apa? 2A-nya dipangkatin 3. Dibagi kos kotak. Kos kotak itu berapa? 1. Ditambah sin kotak jadinya berapa? 2A. Kos kotak jadinya berapa? 1. Sama kayak tadi kan? 0 nggak? Ada yang 0 nggak ini kalau saya jumlahin? Kalau saya jumlahin ada yang 0 nggak? Kayaknya nggak ada ya. 2A pangkat 3 tambah 2A ya. 2A pangkat 3. 8A pangkat 3 ditambah 2A. Jadi nggak 0. Ya udah. Jadi ini kalau saya jumlahin jadinya apa? Limit A menuju 0. Ini kalau dijumlah, ini dipangkatin 3 dulu. Jadi apa? 8A pangkat 3 ditambah 2A ya. Dibagi A. Seper A itu kan dibagi A kan? Seper A. A-nya coret 1. Berarti jadinya apa? Limit A menuju 0. Ini A-nya keluarin kan. Jadinya 8A kuadrat ditambah 2. Dibagi berapa? Dibagi A. Nanti A-nya bisa dicoret. Bisa dong. A-nya dicoret. Coret. 0. 0. Tambah 2. 2. Berarti jawabannya berapa? Gampang kan? Sama kayak tadi. Nah, saya bilang variasinya ya, variasinya mungkin yang apa ya? Yang kalau nggak 0 sudutnya. Ya, kalau yang nggak 0 sudutnya. Variasinya ya. Gitu. Iya, gampang kan?
Oke, ada lagi yang nomor berapa? Dibikin PDF bisa, mau di PDF-in boleh. Jadi saya bikin di PDF-in saya sih biasa kirimnya pakai gambar sih. Biasanya PDF ya mungkin sama Bu Heni di PDF-in. Ya nanti mungkin sama Bu Heni di PDF. Saya biasanya suka kirim gambar. Oke, ada lagi nggak? Nomor berapa coba? Ada lagi ya pasti ada ya. Nomor berapa coba? Misal yang terlihat aneh. Atau saya aja yang milih. Nah ini aja yang rada-rada aneh kan ini. Ini. Saya pilih ini. Yuk, gimana yuk? Yang ini yuk. Oke, jadi gimana tadi sampai sorry. Jadi X menuju 1. Oke, X menuju 1. Masukin sini. 1 kurang 1 bagi 1. 0 nggak? 0. Berarti boleh nggak dikotakin? Boleh, kotakin aja. Kotakin. Kotakin. Ya ini nggak perlu kan, bukan trigono deh. Kalau sin kotak jadinya apa? Sin kotak jadinya kotak. Jadi cara ngerjainnya gimana? Sama dengan limit X menuju 1 sin kotak. Jadinya kotak. 1 dikurangi 1/X. Kalau cos kotak jadinya berapa? Kalau cos kotak? Kalau cos kotak jadinya 1. Kalau cos kotak jadinya 1. Dibagi apa? Dibagi X min 1. Gitu deh. Jadi sin kotak jadinya kotak, cos kotak jadinya 1 kan? Ya udah gini. Nah, yang ini kan aduh, perperan, samakan penyebutnya. Jadi samakan penyebut limit X menuju 1. Kalau saya samain penyebut jadinya apa nih? Set. Dibikin per X kan gitu ya? X dibagi 1 dikali X, X dikurang 1 jadinya gitu kan? Dibagi X min 1. Jadi si X min 1 sama X min 1 itu kan bisa coretnya orang sama dia. Ini kan X min 1, ini kan X min 1 coret. Jadi 1/X ya, ganti X-nya 1. Jadinya 1/1. Jadinya 1. Udah. Kebanyakan satunya ya, jawabannya 1 ini. Pak, bukannya kos mah harus 1. Enggak harus 1 kos itu masih. Oh, ini kos kotak. Iya, kos kotak 1. Kos kotak itu 1. Oh iya, nih kalau misalnya apa saya punya apa bentuk kayak gini nih teman-teman. Kalau saya punya kalau kayak gini gimana nih? Ya ini salah satu kalau ya quotes lah. Kalau saya punya limit X menuju 0 misal gitu. Apa ya? 4X ditambah sin 3X cos 7X gitu. Awas hati-hati kalau sudutnya nggak 0 nih. Dibagi apa ya? Tan 3X cos X tambah pi per 4 misalnya. Ya, kalau ada soal kayak gini gimana? Ini tuh ada berapa fungsi bentuk perkalian sih? Masih ingat tadi yang bentuk perkalian itu yang di atas? Jadi ini tadi. Nah nih, kalau ada bentuk ini kan fx, gx, hx, px, qx. Ini kan fx, ini kan gx. Ya kan?
Ini fx, ini gx. Ini f, mana nggak ada lagi ya. Ini fx, ini gx. Jadi tadi kan cuma dua buah fungsi aja ya. Kalau di soal ini mungkin mana nih? Nah ini fx, ini gx, ini px gitu. Jadi ngeceknya itu masing-masing tadi itu harusnya gitu ya. Cuman ya karena keburu skip-skipnya. Jadi ini juga ada 3 buah fungsi. Yang pertama adalah ini fx, kedua ini gx, ketiga ini px. Jadi sebenarnya ini masing-masing ngerjainnya, ya ngerjainnya masing-masing. Jadi mau beda order juga nggak masalah. Nah, kita masukin ke sini. Ini kan sudutnya 0 kan? Ya, sudutnya 0 kan? Jadi bagian yang ini nih kotakin 0 sudutnya. Ini kotakin 0. Ini kotakin 0. Ini kotakin nggak? Jangan ya. Agak 0 dia. 0 tambah pi per 4. Cos pi per 4. Kalau cos pi per 4 itu berapa? Cos pi per 4 itu berapa? Cos 45. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Kalau dia dimasukin ternyata berupa angka ya, ini kamu boleh ganti ini dia jadi ini. Ini kalau dimasukin tuh, dia kan nggak 0 ya. Nggak 0 kan. Kalau yang lain-lain itu kan 0, 0, 0 gitu kan. Sin 0, oh, tapi jadi 3x. Kalau ini kan nggak 0. Kalau nggak 0, masukin aja. Masukin aja. Jadi ntar jadinya apa? Sama dengan limit x menuju 0 dari 4x ditambah sin kotak jadinya kotak, cos kotak jadinya 1 gitu ya. Dibagi tan kotak jadinya apa? Kotak dikali ini mau ganti aja, ini berapa nih? Cos pi per 4. Setengah akar 2, udah gitu. Karena dia nggak 0. Jadi kalau dia nggak 0, termasuk fungsi apapun yang nggak harus trigono. Fungsi apapun di limit, kalau dia nggak 0, ya udah jadi angka aja, udah selesai. Nah ini jadinya apa? 7x dibagi 3. Jadinya berapa? 7 per, ya kaliin jadi 3 dikali. Ini berapa sih? 1/akar 2 tuh? Ya dibalikin jadinya 2 per akar 2 gitu. Ini kan sebenarnya kalau saya tulis kan jadinya apa? 1 per akar 2 per 2 kan. Jadi kalau saya balik jadinya 2 per akar 2. Ya udah ini kalau saya kali jadinya berapa nih? 14 per 3 akar 2. Mau dikali sekawan boleh, ini mah bebas saya opsional. Jadi berapa nih? 14 dibagi 2, 7 akar 2 per 3. Tapi intinya adalah kalau dianya nggak 0, jangan dikotakin. Nah, orang dia setengah akar 2, jadi nggak usah dikotakin. Begitu ya. Ya, bukan sudutnya harus 0, sudutnya. Ya, si sudutnya baru boleh pakai kotak. Si sudutnya, ini saya udah nulis di sini kok. Syaratnya kotak. Kotaknya apa? Kotaknya sudutnya. Kotaknya apa? Sudutnya. Jadi bukan X-nya, bukan Y-nya atau X-nya. Yang penting sudutnya, bukan T-nya. Penting sudutnya. Oke gitu ya teman-teman. Oke deh, saya cukupin karena udah maghrib juga. Jadi mungkin ada yang siap-siap juga mau sholat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas kekurangannya dan mungkin pertemuan singkatnya ya. Jadi mungkin banyak yang belum kebahas, nanti saya kirim aja nanti biar kalian buat latihan. Nanti kalau ada yang bingung bisa nanti ditanyain di kemudian hari. Oke, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Saya nggak tahu ini nanti mungkin Bu Sri apa gimana ini. Saya udah 3 kali ini. Jadi apa Bu Srinya ada kendala atau gimana ya? Ya lihat nanti lah. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.